Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan di dalam kehidupan kita, yaitu masalah. Selagi kita hidup, maka masalah itu akan datang menghampiri kita. Manusiawi sekali kalau kita terasa lelah, rasa letih, rasa capek, mungkin ada muncul perasaan jenuh, bahkan mungkin muncul perasaan kurang semangat atau lemah semangat dalam menghadapi hidup ini. Tetapi yang kita takutkan adalah hilang semangat. Orang kalau sudah hilang semangatnya, tidak punya gairah dalam menjalani hari-harinya. Bahkan mungkin saja kalau orang sudah hilang semangatnya, maka akan menimbulkan perbuatan yang kadang-kadang bersifat putus asa. Selagi nyawa kita ada di badan kita, maka masalah itu tidak akan berhenti. Kadang-kadang masalah itu dari diri kita, mungkin dari pasangan kita, mungkin dari anak kita, cucu kita, mungkin dari sahabat, jiran, tetangga kita, mungkin dari ekonomi dan pekerjaan kita. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang artinya Allah lah yang menciptakan mati dan hidup. Jadi Allah menciptakan mati, Allah menciptakan hidup untuk menguji kamu. Jadi Allah menciptakan kita ini hidup untuk menguji kita, mengetes kita. Untuk apa? Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, perbuatannya, pekerjaannya. Jadi nanti kita di akhirat dipilah oleh Allah sesuai dengan kerja kita di dunia. Ada kelompok yang baik dan ada kelompok yang buruk. Tentu kita berharap kita jadi kelompok yang baik, tegar, kuat, semangat dalam menghadapi kehidupan ini. Di ujung ayat ini Allah menjelaskan, dan Dia Allah itu maha perkasa, aziz, maha perkasa, maha bisa berbuat apa saja. Dan Allah itu maha pengampun. Kalau di antara kita mungkin ada kesilapan, kealpaan, keteledoran, maka Allah itu maha pengampun dengan kita banyak beristighfar kepada Allah. Dari ayat ini jelas pada kita bahwa Allah menciptakan kita hidup ini, memang Allah akan menguji kita. Oleh karena itu ada dua ayat Al-Quran yang bisa menseimbangkan agar kita ini tetap bersemangat dalam menghadapi hidup ini. Yang pertama kita bisa lihat dalam surah At-Taubah ayat 51. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Yang artinya, katakanlah ya Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami.
Jadi apa yang menimpa kita ini memang sudah ditetapkan Allah. Ya, sudah ditakdirkan Allah, sudah ditulis oleh Allah. Cuman kita nggak tahu. Kita menjalani ya dengan usaha, ikhtiar dan doa kepada Allah. Di ujung ayat ini Allah menjelaskan, dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman. Setelah usaha, ikhtiar maksimal, berdoa, serahkan kepada Allah. Yakinlah bahwa Allah akan memberi yang terbaik kepada kita. Maka di dalam surah Al-Baqarah ayat 286, ini juga ayat penyeimbang dalam kita menghadapi hidup ini. Kata orang sekarang hidup ini keras, penuh tantangan dan kompetisi. Ya, maka kita perlu semangat dalam menghadapi ini. Jangan hilang semangat kita. Terutama urusan akhirat. Urusan akhirat ini urusan kekal dan abadi di akhirat nanti. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 286 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya, kesanggupannya. Jadi tadi di ayat di surah Al-Mulk Allah mengatakan hidup ini adalah ujian, Allah kasih ujian. Tapi Allah kasih ujian itu sesuai dengan kemampuan kita, kesanggupan kita. Jadi Allah memberikan ujian itu, catat, tidak pernah over, tidak pernah berlebihan yang kita nggak mampu menghadapinya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Dia mendapatkan pahala dari kebaikan yang dia kerjakan, dan dia mendapatkan siksa dari kejahatan yang dia buat. Kalau kita bikin baik, ya kita dapat pahala, dapat kenikmatan nanti di akhirat. Tapi kalau kita buat yang buruk, maka kita juga akan mendapatkan azab, sanksi, siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagaimana cara menurut Islam agar kita ini tetap dalam kondisi semangat dalam menghadapi hari-hari kehidupan kita? Ada 10 caranya. Mudah-mudahan 10 ini bisa memberikan kontribusi bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Yang pertama adalah senantiasa dekatkan diri kepada Allah. Ingat kepada Allah. Jadi solusi yang paling tepat dalam menghadapi masalah yang ada dalam kehidupan ini nggak ada lain kecuali kita dekat sama Allah. Dekat yang maha kuat, dekat kepada yang maha perkasa. Ingat, Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang, Allah itu maha melindungi, Allah itu maha penerima taubat. Ya, Allah itu tak membiarkan kita hamba-hambanya. Enggak. Maka perhatikan firman Allah dalam surah Ar-Ra'd dalam ayat 28 sampai dengan ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin kepada Allah, dan hati mereka itu menjadi tenang
tentram dengan mengingat Allah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ingat, hanya dengan mengingat Allah lah hati kamu itu akan menjadi tentram dan tenang. Orang semakin jauh dari Allah, hatinya enggak tenang, Pak. Walaupun mungkin dia bergelimangan dengan harta dan kekayaan, kedudukan, jabatan yang wah. Tapi kalau dia jauh dari Allah, tidak ingat kepada Allah, jujur, hatinya tidak akan tenang. Dan ini ayat jaminan dari Allah. Alladzina amanu wa amilus shalihat tuba lahum wa husnu ma'ab. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mengerjakan kebaikan, mereka mendapatkan kebahagiaan dan tempat kembali yang baik, surga. Itu memang dijamin oleh Allah. Dekatkan diri kepada Allah. Nggak ada jalan lain. Yang kedua adalah selalu berpikiran yang positif, berpikiran yang baik. Kalau kita selalu berpikiran yang baik, keluar yang baik. Tapi kalau selalu kita berpikiran buruk, keluar yang buruk. Siapa sih di antara kita nih yang nggak pernah mengalami kegagalan atau ketidakberhasilan? Mungkin kita pernah mengalami. Tapi kita tidak boleh larut dalam kesedihan, apalagi menyerah. Nggak boleh kita. Ya, jadi terimalah kegagalan itu dan jadikan dia satu pelajaran penting untuk menatap masa depan yang lebih baik. Apa yang disebutkan Rasul di dalam satu hadisnya? Ikhris ala ma yanfa'uka. Semangat dalam hal-hal yang bermanfaat. Tapi begitu Rasulullah mengatakan. Kalau hal-hal itu yang bermanfaat, semangat kita. Ya, wasta'in billah. Minta sama Allah agar kita ini berikan kekuatan, semangat dalam urusan dunia, semangat juga dalam urusan akhirat. Jadi seimbang. Karena kita ini masih di dunia. Karena kita masih di dunia ini memang butuh dunia. Tapi jangan lupa akhirat. Jadi ada keseimbangan dalam hidup kita ini. Yang ketiga, wala ta'ziz. Jangan kalian malas, jangan kalian patah semangat, kata Rasul. Itu kan nasihat Rasul. Ya, walaupun mungkin ujian cobaan datang bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Yang ketiga, bagaimana kita bisa membangkitkan semangat tetap stabil. Yang ketiga adalah jangan terlalu memikirkan ucapan orang lain yang enggak berfaedah, yang buruk. Memang kadang-kadang kalau kita mengalami satu masalah atau mungkin ketidakberhasilan, memang akan kita dengarlah komen-komen yang kurang membangun. Bahkan mungkin saja komen itu, komentar itu yang tak enak kita dengar. Dan bisa saja dia berasal dari orang-orang terdekat kita. Ya. Salah satunya dalam hidup kita ini, jangan pusingkan itu. Melangkah saja kalau memang yang kita jalani ini tidak melanggar syariat. Menurut kita benar, menurut agama benar, adat istiadat benar, langkah saja. Jangan pikirkan itu. Ucapan-ucapan yang buruk itu jangan terlalu memusingkan kita. Mungkin kita pernah mendengar cerita Luqmanul Hakim ketika bersama anaknya mau ke pasar membawa keledai. Dia ke pasar itu ajak. Di tengah jalan ketika itu yang naik anaknya.
naik kendaraan keledai. Keledai itu lebih kecil dari kuda. Kata orang, anaknya ini nggak punya tahu diuntung kenapa, bapaknya suruh jalan, dia naik. Akhirnya anaknya turun, bapaknya naik, jalan lagi. Di tempat lain orang berkata, ini bapak nggak pengertian sama anak, anaknya suruh jalan, bapak naik. Maka mereka berpikir lagi, maka mereka naik dua-dua di atas keledai. Kata orang, inilah orang yang nggak pengertian, keledainya kecil, naik dua-dua. Maka mereka dengarkan lagi omongan orang, turun lagi dua-dua. Inilah orang paling bodoh, ada kendaraan nggak dinaiki. Maka karena mereka itu palak dengan ucapan orang, dipikul orang itulah keledai itu. Inilah orang gila. Ada kendaraan digotong pula lagi. Jadi tidak selamanya ucapan orang itu harus kita dengar, karena bisa memusingkan. Kalau ucapan itu baik, ya boleh. Itu pun kan harus dipertimbangkan. Adakah manfaat atau mudaratnya kan dalam hidup ini? Tetap semangat dalam hidup ini. Kalau sudah melangkah sekali layar terkembang, pantang surut ke belakang. Itu prinsipnya dalam hidup. Ya. Yang keempat adalah bagaimana kita menjalani hidup ini tetap tegar, tetap semangat. Apa yang perlu kita lakukan? Latih terus kemampuan diri kita. Kita ini punya kemampuan, Pak, karena kadang-kadang kurang dilatih. Belajar, membandingkan dengan kesuksesan orang, gimana orang bisa berhasil, awak kok tidak. Belajar, diskusi, mau mendengar. Karena ada penyakit orang nih, Pak, males dengar. Padahal yang disampaikan itu kadang-kadang baik untuk kita gitu. Tapi memang semangat untuk dengar ini malas. Padahal banyak manfaatnya belajar, melatih, mendengar, memperhatikan dalam hidup kita. Coba perhatikan surah Al-Isra ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad karamna bani Adam. Dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak cucu Adam, manusia. Kita inilah. Kalau dimuliakan berarti Allah memberikan keistimewaan untuk kita. Wa hamalnahum fil barri wal bahri. Dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Wa razaqnahum minat thayyibat. Dan kami beri mereka rezeki yang baik-baik, thayyibat. Allah kasih rezeki kepada kita. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Berarti kita diberikan kelebihan. Cuman maukah kita melatih kelebihan itu agar lebih berpotensi dia untuk lebih bermanfaat dalam kehidupan kita? Ya. Oleh karena itu latih kehidupan kita ini. Latih terus untuk bersemangat. Yang kelima, ini petunjuk agama. Tetap akrab dengan Al-Quran. Perbanyak zikir, perbanyak istighfar. Betapa siapapun dekat akrab dengan Al-Quran akan diangkat Allah. Yakinlah itu. Mekah mulia karena di situ diturunkan Al-Quran. Mekah dan Madinah dimuliakan Allah, itu benda mati. Rasulullah dimuliakan Allah karena dia menerima Al-Quran. Jibril diangkat dimuliakan Allah karena dia menyampaikan misi Al-Quran. Sampai benda yang namanya kulit, misalnya kulit kambing,
yang disamak, dihaluskan jadi cantik bentuknya. Kalau dijadikan kulit Al-Quran, maka setiap orang membaca Al-Quran, kulit itu akan dicium, dimuliakan Allah. Tapi kalau kulit itu diletakkan di beduk atau kentongan lah, beduk, maka dia akan dipukuli setiap waktu sholat. Tergantung kepada di mana kita posisi. Para jemaah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang keenam, bersyukur dengan pencapaian yang didapat. Bersyukur dengan pencapaian yang diperoleh. Bersyukur dengan apa yang ada dengan kita. Kalau kita banyak bersyukur, yakinlah dia akan memberikan pandangan yang berbeda dalam mensikapi hidup ini. Hidup ini kalau sudah nggak bersyukur, Pak, kebahagiaan itu akan hilang. Apalagi kita ini hidup suka banding-bandingkan kita sama orang lain. Maka salah satu manfaat daripada bersyukur, satu, hati ini jadi tenang, tentram. Ya, kita jalani hidup ini dengan apa yang ada sama kita. Tapi jangan berhenti usaha dan ikhtiar. Orang yang bersyukur itu, Pak, akan disayang Allah. Orang yang bersyukur itu akan diampuni dosa-dosanya. Tapi ingat, orang bersyukur itu juga akan terhindar dari penyakit sombong, penyakit iri, penyakit dengki. Apa yang harus kita sombongkan? Apa yang harus kita dengkikan dalam hidup ini? Karena memang itu Allah semua yang ngatur. Sampai dalam satu hadis, jika engkau tidak mampu membalas kebaikan orang, maka doakan dia. Rasakan bahwa doa itu satu wujud kamu bersyukur dengan kebaikan orang. Karena Allah sayang kepada orang yang bersyukur. Sampai simpel kali seperti itu. Jadi ketika kita tidak bersyukur, itu nikmat itu pergi dari diri kita. Tapi kalau kita bersyukur, nikmat itu akan bersama kita. Itu konsepnya dalam hidup. Karena ketika orang tidak bersyukur, dia milik, dia punya benda itu, tapi merasa nggak ada. Itu tipe orang yang nggak pandai mensyukuri sesuatu yang ada pada dirinya. Ya, jadi oleh karena itu kita kalau ingin bersemangat dalam hidup ini, syukuri apa yang kita dapat, apa yang kita peroleh, apa yang ada pada kita. Gitu. Jangan iri sama orang. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan sesuatu yang terbaik kepada kita semuanya. Yang ketujuh adalah berani melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Ingat, hidup ini akan berubah, Pak. Dan memang hidup ini berubah. Kampung kita dulu kan nggak seperti ini. Kampung kita ini kan nggak seramai seperti ini dulu. Kan berubah dia. Jalannya, penduduknya, rumah orang. Dan memang hidup ini akan berubah. Nggak bisa kita hempang perubahan itu. Maka apabila kita ingin menjalani hidup ini dengan baik, kita harus merubah diri kita ke arah yang lebih baik. Lakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Mungkin menyangkut pribadi, mungkin menyangkut penggunaan waktu. Kadang-kadang waktu kita banyak yang terbuang-buang. Padahal kalau waktu kita gunakan untuk belajar, kan bermanfaat. Mendengarkan pengajian, kita betah duduk di masjid,
kita gunakan untuk zikir walaupun cuma 5 menit, kita gunakan baca Quran sebelum matahari terbit, itu yang paling disukai Allah. Butuh waktu nggak lama sebetulnya. Jadi kalau kita evaluasi, saya harus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Mungkin kita belum istiqomah dalam ibadah, mungkin hanya sekali. Nah, itu tidak istiqomah. Jadi apapun harus istiqomah. Mungkin saya belum istiqomah dalam ibadah, mungkin saya belum banyak bersilaturahim di tengah masyarakat, atau mungkin saya belum memanfaatkan peluang yang Allah berikan kepada kita. Saya harus berubah. Maka di dalam Al-Quran Allah tidak akan merubah satu kaum sebelum kaum itu merubah diri. Kalau kita larikan kepada bentuk version pribadi kita, Allah tidak akan merubah kita sebelum kita mau merubah ke arah yang lebih baik. Ya, apa yang harus kita lakukan? Apa yang selama ini belum kita lakukan? Saya sering menyampaikan, Pak, hidup ini singkat, nggak lama, manfaatkan kesempatan yang Allah berikan. Yang kedelapan, selalu berkumpul dengan orang-orang yang memiliki semangat. Berkawan sama orang yang pandangannya luas ke depan. Berkawan sama orang-orang yang memang ingin maju dalam hidup. Karena kawan itu akan berpengaruh dalam hidup kita. Maka kata Rasul, kalau kau berkawan sama tukang minyak wangi, kau akan mendapatkan wanginya walaupun kau tak beli. Ya, tetapi kalau kau berkawan sama tukang besi, maka akan pengaruh besi itu, besi yang dibakar itu percikannya kena ke baju bisa bolong, apalagi baunya. Jadi kalau kita berkawan sama orang baik, insya Allah kita akan dipengaruhi kebaikan dia. Tapi kalau kita berkawan sama orang buruk, ini hadis ini kiasan sebetulnya, maka pengaruh buruk itu akan berdampak kepada kita. Makanya kita sering bilang, dulu bagus sekali dia itu, tapi salah dia berkawan, salah berteman. Nah seperti itulah, bisa merubah kawan itu pola pikir, bisa Pak. Pola pikir, cara hidup, cara pandang. Ya, dia bisa memberikan pengaruh kepada kita, apalagi dia pandai Pak mendoktrin kita. Apa yang kesembilan supaya kita ini lebih bersemangat dalam hidup kita ini? Hilangkan kebiasaan buruk. Yang paling sulit dalam hidup kita adalah menghilangkan kebiasaan buruk, membiasakan kebiasaan baik. Kalau udah itu jadi kebiasaan, itulah yang payah. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan, kalau untuk ibadah paksakan dirimu. Awal ibadah itu Pak, maksakan diri, tapi kalau dia sudah menjadi kebiasaan, dia itu nggak berat, nggak sulit. Nggak sulit kalau sudah menjadi kebiasaan. Yang paling berat itu, kalau roda itu berputar pertama, itu sulit. Putaran pertama itulah paling sulit. Tapi kalau dia sudah terus berputar, ringan dia untuk kita lakukan, nggak berat. Termasuk kita sholat jamaah di masjid ini, mendengarkan majelis pengajian. Kalau rasanya kita nggak dengarkan satu pekan aja, rasanya kok rindu ya. Biasanya kita memang rutin mengaji. Nah, gitu. Udah harapan kita mencintai majelis taklim, mencintai majelis ilmu. Karena orang kalau sudah belajar majelis ilmu di masjid, itu turun sakinah, ketenangan, rahmat Allah. Ini malaikat nih mengelilingi kita. Ini majelis ilmu nih Pak luar biasa mulianya. Makanya kita harus
rasakan bahwa kita ini duduk di majelis ilmu, ini duduk di majelis mulia. Ini bukan majelis sembarangan ini, Pak. Majelis mulia, dan kita rasakan kalau kita ini duduk di majelis yang mulia. Tentu kita ini adalah orang yang dipilih Allah untuk berada di satu majelis yang mulia. Sampai kata Rasul, Allah membangga-banggakan orang itu, menyebut nama orang itu di sisi malaikat. Bisakah itu kita rasakan dalam kehidupan kita? Yang terakhir, sebagai penutup, yang ke-10, apa yang harus kita doktrin kepada diri kita? Tetap percaya diri bahwa saya mampu melakukan sesuatu, saya mampu menghadapi kehidupan ini, saya mampu berbuat lebih baik untuk masa yang akan datang. Prinsip itulah yang harus kita tanamkan dalam hidup kita. Oleh karena itu, para jamaah, sejak awal Allah mengingatkan bahwa nanti kamu hidup di dunia ini penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan, ya, penuh dengan tantangan, penuh dengan hambatan. Jalanilah kehidupan itu, nanti di ujungnya Allah akan mengkokohkan kamu. Apabila kamu sukses dalam menghadapi ujian Allah, maka Allah berikan kenikmatan surga. Tapi kalau kita tidak sukses, maka diri kita yang akan merugi di akhirat kelak. Ini saja materi kita pada hari ini, pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan berguna. Sampai bertemu kembali. Mudah-mudahan kita sama berdoa, sehat selalu, tetap semangat dan istiqomah dalam menjalani kehidupan untuk melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Ila liqa wa salama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.